Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kanzaratul Aisy dari kelas 11 Sains 4. Di video ini saya akan membahas tentang relasi fungsi. Nah, fungsi sendiri itu nanti kita bakal membahas ada domain dan ada kodomain. Nah, aku di sini punya diagram relasi fungsi. Nah, untuk yang sebelah kiri ini kan dari titik 1 misalkan menuju ke titik A. Ini kan awalnya ya. Nah, inilah yang disebut domain. Jadi domain itu daerah asal, sedangkan kodomain itu daerah kawan atau daerah yang kita tuju seperti titik A ini. Nah, selanjutnya di sini misalkan ada titik 2, dia menuju ke titik B. Titik 3 itu dia menuju ke titik C. Inilah yang disebut diagram fungsi. Nah, terus titik A, B, C ini tuh apa sih? Titik A, B, C ini itu namanya adalah range. Jadi range itu hasil. Kalau misalkan ditanya HP-nya, ini tuh bagaikan X ya. Jadi domain itu X dan kodomain itu Y. Himpunan penyelesaiannya itu 1A 2B dan yang terakhir 3C. Inilah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya di sini saya bakal ngebahas tentang jenis-jenis fungsi. Nah, pertama itu di sini ada fungsi surjektif. Nah, kalau fungsi surjektif ini sendiri itu di kodomainnya ini boleh kena 2 kali. Jadi titik A menuju ke titik 1 dan titik B juga menuju ke titik 1 ini boleh ya. Jadi ini masih termasuk dengan fungsi. Nah, walaupun ini boleh kena 2 kali, tetapi di domainnya ini harus tetap mengeluarkan 1 panah aja. Jadi nggak boleh 2. Nah, di fungsi surjektif ini itu untuk kodomainnya yang boleh kena 2 kali itu tidak diharuskan ya. Jadi yang penting tuh ada yang kena 2 kali di fungsi surjektif ini. Jadi di sini kalau misalkan C-nya kena sekali, jadi C-nya ini kan cuma menuju ke 2 doang kan. Nah, ini nggak apa-apa. Selanjutnya di sini ada fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini sendiri itu semuanya harus kena satu-satu, tetapi boleh ada sisa. Jadi di sini tuh ada sisanya 4 kan. Nah, ini boleh. Ini masih termasuk fungsi. Yang penting di domainnya ini itu tetap menuju ke 1 titik aja. Yang ketiga ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini biasanya disebut juga dengan korespondensi satu-satu. Jadi semuanya itu harus satu-satu. Domain dan kodomainnya ini memiliki 1 tangan aja nih. Jadi ini 1, 1, 1. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi aljabar fungsi. Nah, pertama di sini ada penjumlahan, kedua ada pengurangan. Yang pertama ini ada f plus gx sama dengan fx plus gx. Begitu juga dengan pengurangan, f min gx sama dengan fx min gx. Nah, di sini saya ada contoh soal. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 7 dan gx-nya itu min 2x plus 1. Tentukan f plus gx dan g min fx. Di sini berarti kita diminta untuk menjumlahkan f dengan g. Untuk penjumlahan f dengan g, kita memakai fx plus gx. Kita masukkan nilai fx-nya di sini, x kuadrat plus 5x min 7 ditambah dengan min 2x plus 1. Langsung saja di sini kita jumlahkan dengan unsur yang sama. Jadi nilai f plus g itu x kuadrat plus 3x min 6. Selanjutnya yang kedua, kita akan mencari nilai g min f-nya. Kita akan mencari ini A, ini B. Nilai g min f itu sama saja dengan gx min fx. Kita masukkan nilai gx-nya, di sini ada min 2x plus 1 kurangi dengan, dan jangan lupa dengan tanda kurungnya. Di sini kita masukkan nilai x kuadrat sama dengan min 2x plus 1. Untuk minnya ini kita kali pelangi ke dalam kurung ini. Jadi ini jika kita sederhanakan, jadi nilai g min f itu min x kuadrat min 7x plus 8. Selanjutnya di sini kita masuk ke perkalian dan pembagian.
untuk f kali gx itu sama dengan fx dikali gx, dan untuk f per gx itu sama saja dengan fx per gx. Di sini sudah ada nilai fx sama dengan x plus 1 dan nilai gx-nya itu sama dengan 3x min 2. Tentukan a, fx dikalikan dengan gx, b, f dikali g jika nilai x-nya itu 2. Kita cari dulu yang a. Jadi kita masukkan nilai fx-nya, di sini nilai gx-nya itu 3x min 2. Di sini kita pakai cara dengan dikalikan pelangi. Ini kita sederhanakan sama dengan 3x kuadrat min 2 ditambah dengan 3x itu hasilnya plus x. Kita tulis saja langsung min 2. Jadi nilai fx dikalikan dengan gx itu 3x kuadrat plus x min 2. Jadi untuk yang b, ini kita tulis lagi hasil dari fx kalikan dengan gx, yaitu 3x kuadrat plus x min 2. Di sini kita substitusikan 2-nya ke x. Kita hitung dulu, 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, jadi 3 kali 4 plus 2 dikurangkan dengan 2 itu 0. 3 kali 4 itu hasilnya 12, ditambah 0 hasilnya tetap 12. Di sini aku udah ada soal. Nilai fx-nya sama dengan x kuadrat min 9, gx-nya sama dengan x min 3. Tentukan f per gx. Di sini langsung saja kita tulis f per gx itu sama dengan fx per gx. Jadi ini sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, untuk x kuadrat min 9-nya ini kita faktorisasikan. Kita tulis lagi x min 3-nya. X min 3. Di sini karena ada nilai yang sama, yaitu x min 3 dengan x min 3, ini bisa kita coret. Jadi, hasil yang kita dapat itu x plus 3. Nilai dari fx per gx itu sama dengan x plus 3. Selanjutnya kita masuk ke domain fungsi. Di sini ada jika fx sama dengan ax pangkat n plus bx pangkat n min 1 plus cx pangkat n min 2 dan seterusnya, maka domain fungsinya adalah x, di mana x merupakan bilangan real. Ini kita ketahui nilai fx-nya itu sama dengan 3x min 5 per 7x plus 8. Tentukan domain fungsinya. Nah, sebelum kita ngerjain soal yang ini, teman-teman harus tahu kalau misalkan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, jika di sini ada angka per 0, kenapa nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalkan di sini ada angka per 0, ini hasilnya itu tidak terdefinisi. Jadi, nilai penyebutnya ini itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk mengerjakan soal yang ini, kita tinggal fokus aja ke penyebutnya. Jadi penyebutnya kan 7x plus 8. Kita tulis 7. Terus di sini kita pindah ruas. Jadi kita tinggalin x-nya sendiri di sini. Jadi 8-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi 7x tidak boleh sama dengan 8 pindah ke kanan jadi min 8. X tidak boleh sama dengan 7-nya juga kita pindah jadi min 8 per 7. Di sini bisa kita tulis domain fungsinya, di mana x tidak boleh sama dengan min 8 per 7, dan x merupakan bilangan real. Seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi fungsi inverse. Poin pertama, di sini suatu fungsi memiliki fungsi inverse jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif. Selanjutnya poin kedua, notasinya adalah f inverse y sama dengan x yang nantinya akan kita ubah dalam kebentuk x menjadi f inverse x. Di sini juga ada contohnya. Di poin ketiga, bila fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real dinyatakan dengan fx sama dengan 3x plus 5, tentukan rumus fungsi inverse-nya.
Kita misalkan dulu, misal fx sama dengan y, kita tulis nilai fx-nya itu 3x plus 5 sama dengan y. Lalu kita pindah ruas, kita tinggalkan x-nya sendiri di sini karena yang kita cari itu nilai x. 3x sama dengan y min 5. Kita pindah ruas lagi ke kanan, jadi x sama dengan y min 5/3. Nah, karena ini masih dalam bentuk fungsi inverse y, fungsi inverse y sama dengan y min 2/3. Ini kita ubah ke dalam fungsi inverse x. Jadi fungsi inverse x sama dengan x min 2/3. Selanjutnya di sini kita masuk ke materi fungsi komposisi. Yang pertama itu ada f bundaran gx sama dengan f gx. Nah, tetapi f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx. Langsung kita masuk ke contoh soalnya aja. Jadi di sini ada nilai fx sama dengan 3x plus 2. Nilai gx-nya itu sama dengan 4x min 1. Tentukan a, f bundaran gx, dan b, g bundaran fx. Pertama kita cari dulu yang a-nya. Jadi a-nya ini tuh f bundaran gx. Kita tulis f bundaran gx itu nilainya sama dengan seperti yang tadi sudah ditulis di poin 1, f gx. Kita masukkan nilai f-nya, nilai fx-nya di sini tuh 3x plus 2. Nah, tetapi setiap x-nya itu kita ganti dengan nilai gx. Jadi kita tulis dulu fx-nya 3, x-nya ini kita ganti dengan gx. Gx-nya di sini 4x min 1. Jadi 4x min 1 plus 2. Plus 2-nya ini didapat dari fx-nya. Di sini langsung aja kita kali pelangi. 3 dikali 4x itu sama dengan 12x. 3 dikali min 1 hasilnya min 3 plus 2. Di sini kita sederhanakan menjadi 12x. Min 3 ditambah 2 itu hasilnya min 1. Jadi nilai dari f bundaran gx itu 12x min 1. Selanjutnya kita cari yang b. Yang b ini diminta g bundaran fx. Kita tulis dulu g bundaran fx itu sama saja dengan g fx. Seperti ini. Jadi seperti yang fgx tadi, kita masukin nilai g-nya dulu. Di sini nilai g-nya itu 4x min 1, tetapi setiap nilai x yang ada di gx itu kita ganti dengan nilai fx. Jadi 4, x-nya kita ganti dengan x plus 2 min 1 sama dengan, ini kita kali pelangi juga, jadi 4 dikali 3x itu 12x. 4 dikali positif 2 itu hasilnya plus 8 min 1. Jadi hasilnya 12x plus 7. Jadi nilai dari g bundaran fx adalah 12x plus 7. Selanjutnya di sini kita akan mencari fungsi dalam. Jadi fungsi dalam ini itu adalah gx. Jadi kalau misalkan diketahui f bundaran gx sama dengan 6x plus 1 dan fx-nya itu 2x plus 3, sedangkan kita cari gx-nya, yaitu fungsi dalamnya. Pertama kita tuliskan dulu f bundaran gx sama dengan 6x plus 1. Selanjutnya di sini kita tulis f gx sama dengan 6x plus 1. Kita masukkan nilai f-nya di sini karena fx-nya sudah diketahui, jadi kita masukkan. Tetapi setiap x yang ada di fx itu kita ganti dengan gx. Karena tidak ada nilai gx, jadi kita tetap tulis gx. Jadi 2 gx plus 3 sama dengan 6x plus 1.
Selanjutnya di sini kita pindahkan ruas, 3-nya kita pindahkan ke kanan, jadi kita tinggalkan GX-nya sendirian di sini. Jadi 2GX sama dengan 6X plus 1 min 3. 2GX sama dengan 6X plus, di sini plus 1 dikurangin min 3 itu hasilnya min 2. Terus angka 2-nya ini kita pindahkan juga ke sebelah kanan agar GX-nya ini sendirian. X 6X min 2 per 2. Nah, di sini kita bisa sederhanakan, kita bagi dulu dengan 2. Jadi GX sama dengan 2. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3GX min 1. Jadi nilai GX-nya itu 3X min 1. Nah, di sini kita juga coba mencari untuk fungsi luarnya. Fungsi luar itu sama dengan fx. Jadi jika di soal itu diketahui f bundaran GX sama dengan 6x plus 1, GX-nya itu 3x min 1, maka fx-nya adalah, di sini kita pakai permisalan. Jadi GX-nya ini kita permisalkan dulu. GX kita misalin, jadi di sini GX-nya itu kan 3x min 1 ya. Jadi di sini 3x min 1 sama dengan y. Di sini aku misalin dengan y. Dan di sini kita tinggalkan x-nya itu sendirian di sebelah kiri. Jadi kita pindah ruas. 3x sama dengan y plus 1. X sama dengan y plus 1. Y plus 1 per 3. Jadi nanti setiap x yang kita akan masukkan ke f bundaran GX itu akan kita ganti dengan y plus 1 per 3. Langsung aja kita substitusi, jadi f bundaran GX sama dengan 6x plus 1, fx sama dengan 6. X-nya kita ganti dengan y plus 1 per 3. Jadi y plus 1 per 3 ditambah 1 sama dengan, ini bisa kita coret jadi tinggal 2. Terus ini kita kali pelangi, 2y plus 2 plus 1. 2y, 2 tambah 1, 3 plus 3. Nah, karena ini masih dalam y, kita ubah ke dalam bentuk x. Jadi fx sama dengan 2x plus 3. Segitu saja video pembelajaran dari saya mengenai fungsi dan relasi kelas 11 kurikulum merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.